Hai, nama saya Elisa Vandanugrasega, NIM 712-12041. Di sini saya menjelaskan arti dari komunikasi. Komunikasi bisa melebihi dari satu individu dan bisa juga kepada kelompok. Komunikasi juga bisa didapatkan melalui Twitter, like, foto, musik, friend. Nah, komunikasi terdapat juga empat. Yang pertama verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Verbal, kita bercakap langsung atau kita komunikasi dengan teman kita. Non-verbal, kita menyampaikan arahan atau pesan dari teman kita. Tertulis bisa dari media cetak atau surat. Visual bisa juga seperti di Twitter, Facebook, share, like, musik, dan juga media sosial lainnya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi sekarang ini? Kita dilanda oleh wabah virus corona. Kita di rumah saja. Ketika kita keluar, kita dilarang untuk bertemu, untuk bercakap, untuk mengatakan informasi kepada seluruh orang yang kita jumpai. Kita takut karena wabah virus corona. Apakah dengan menggunakan masker ini kita menghilangkan komunikasi kita? Tidak. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi. Melalui WA, melalui Facebook, Instagram, telepon, dan yang lain sebagainya. Kita bisa berkomunikasi dengan yang jarak jauh. Masker tidak ada pengaruhnya sedikit pun dengan komunikasi. Iya, memang ada, akan tetapi masker tidak berpengaruh untuk kita mendekatkan diri untuk menyampaikan informasi. Ini hanya untuk alat pelindung. Teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali dari antara kita yang mengeluh zaman sekarang kita tidak dapat informasi. Tidak bisa berkomunikasi karena ada wabah virus corona ini. Menurut saya, itu adalah tidak mustahil. Ketika kita mampu berkomunikasi melalui visual, juga kita bisa. Melalui virtual, kita bisa bertemu dengan orang-orang. Akan tetapi itu di media sosial. Itu kita bisa menyampaikan sesuatu di dalam media virtual itu. Jadi komunikasi sekarang ini tidak terhambat. Malah komunikasi demi komunikasi yang kita relasi dalam keluarga, dalam masyarakat untuk menyampaikan suatu informasi, itu malah lebih cepat dengan kekuatan jaringan yang sekarang ini melalui edisi yang terbaru, melalui zaman modern yang sekarang ini. Kita percaya komunikasi sekarang ini tidak terhambat karena wabah virus corona ini. Selama 1 semester saya belajar teologi komunikasi. Di sini saya memahami bahwasanya teologi dan komunikasi itu sangat penting. Mengapa? Menurut saya, ketika teologi dilandaskan oleh suatu komunikasi, akan tercipta suasana yang baru, akan tercipta suasana yang kondusif. Misalnya ketika orang homilit atau berkhotbah pendeta, ketika suatu acara kegerejaan, ketika komunikasi ini tidak lancar, maka akan buyar. Semua acara akan tidak terlaksana. Itulah pentingnya komunikasi di dalam teologi. Bukan hanya hal itu saja. Kita juga memantapkan saudara demi saudara, kasih persaudaraan. Ketika kita berkomunikasi sesama saudara kita, percayalah, hubungan relasi antar suatu kasih persaudaraan itu akan tercipta suasana yang baru. Saya mengutip dari Robi Chandra. Robi Chandra adalah suatu tokoh yang mengatakan bahwasanya teologi komunikasi ini mencakup dengan luas.
bisa masuk kepada semua kalangan. Komunikasi, ketika kita melakukan komunikasi dengan baik, kita bisa juga melakukan komunikasi itu sesuai dengan tata krama kita sebagai warga Indonesia dengan sopan santun. Kita akan diterima oleh masyarakat. Masyarakat juga perlu adanya komunikasi. Ketika komunikasi disampaikan, akan tetapi tidak terbukti nyatanya atau tidak fakta, itulah sumber acuan dari hancurnya suatu bangsa kita Indonesia. Kita percaya, apakah itu dosa? Ya, dosa sekali. Dosa. Ketika kita memulai suatu kebohongan di dalam publik, itulah cerminan diri kita sebenarnya. Ketika komunikasi disampaikan akan tetapi tidak nyata atau tidak fakta, kita akan merugikan seluruh umat masyarakat ini. Ketika ketidakjujuran di dalam gereja akan mengakibatkan fatal di dalam suatu jemaat, akan mengakibatkan suatu runtuhnya gereja, perpecahnya jemaat di dalam gereja itu. Itu yang terjadi ketika komunikasi atau bisa juga suatu penyampaian yang tidak sesuai dari majelis jemaat, pendeta atau jemaatnya di dalam suatu jemaat gereja itu akan menimbulkan suatu konflik. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Iki. Terima kasih telah mengajar 1 semester ini. Saya sangat mengerti, saya sangat paham apa artinya teologi dan komunikasi itu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita, tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin.